Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat sekalian dan para pemirsa yang mendengarkan, menyempatkan dirinya untuk mendengarkan kajian kita dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq, daerah Kabupaten Gorontalo. Kita sapa semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan masih mengizinkan kita untuk bisa beribadah kepadanya, mengisi sisa hidup kita dengan amalan soleh hingga akhir hayat kita insyaallah. Tapi perkara yang perlu saya ingatkan ya ikhwan, untuk diri saya sendiri dan kita semua, agar menghadirkan niat. Karena sebelum melakukan amalan, pada seluruh amalan yang termasuk yang utama adalah kita menghadirkan niat kita, agar ibadah yang kita lakukan menjadi berkualitas. Apa yang dimaksud dengan berkualitas? Menjadi pahalanya berlipat dan bisa mengampuni dosa-dosa kita. Jadi amalan ya ikhwan yang kita kerjakan, termasuk sholat 5 waktu, zikir, apapun, termasuk amalan dunia, kalau itu kita lakukan untuk membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan untuk mengharapkan ridha Allah, kita kerjakan untuk mengharapkan agar Allah senang kepada kita, kita lakukan untuk sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan pahala yang berlipat. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala termasuk nama Allah yaitu Asy-Syakur. Allah itu Asy-Syakur. Apa yang dimaksud dengan Asy-Syakur? Maha berterima kasih. Jadi termasuk nama Allah sekaligus sifat Allah adalah Asy-Syakur, Syakir, artinya maha berterima kasih. Jadi Allah itu berterima kasih juga kepada hambanya. Jadi ketika hamba melakukan suatu amalan, Allah akan berterima kasih kepada hamba tersebut. Bagaimana wujud terima kasih Allah? Itu Allah balas kebaikan kita. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, siapa yang beramal soleh maka Allah akan membalas dengan yang serupa, bahkan lebih. Itu namanya Asy-Syakur. Allah membalas kebaikan seorang hamba. Kalau kita tahu ini, kita yakin bahwasanya Allah itu Asy-Syakur, maha membalas kebaikan, maha berterima kasih, maka ya ikhwah, hendaknya ini menjadi cambuk bagi kita, semangat bagi kita untuk melakukan ketaatan, melakukan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang, supaya Allah membalas kebaikan-kebaikan kita. Karena itu tujuan kita diciptakan ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain. Tujuan yang lain itu hanya pelengkap. Jadi Allah menciptakan kita untuk ibadah, untuk memurnikan ibadah. Jadi bukan hanya sekedar beribadah, tapi bagaimana ibadah kita bisa murni, bisa berkualitas. Itu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi adapun yang lain, Allah menciptakan yang lain itu hanya pelengkap. Pelengkap. Yaitu kita manfaatkan untuk membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perkara penting yang perlu saya ingatkan, yaitu untuk
menghadirkan niat kita dalam setiap ibadah kita, termasuk dalam menuntut ilmu, duduk di majelis, datang. Kita hendaknya bertanya kepada diri kita. Kita ini datang ke majelis, kita ini sholat. Begitu juga para wanita, kita ini melakukan kesibukan di dalam rumah tangga, melayani suami, mengurus rumah, mengurus anak-anak. Ini kita lakukan untuk siapa sebenarnya? Kalau untuk Allah maka Allah akan mengganjar dengan pahala yang besar. Jadi kita hendaknya menghadirkan niat kita, ya ikhwan. Karena di situ letak pahala besar, di situ letak pengampunan yang besar. Dan juga ya ikhwan sekalian, seperti sholat 5 waktu, tentu kita sudah mendapatkan atau sudah sampai kepada kita hadis-hadis atau Al-Quran yang berkaitan dengan keutamaan sholat 5 waktu, yaitu bisa menghapus dosa. Bisa menghapus dosa. Jadi antara, kata Rasulullah SAW, antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya itu diampuni dosa-dosa kita. Seperti sholat maghrib, antara sholat maghrib dengan sholat isya, itu ada pengampunan di situ. Setelah kita tunaikan sholat maghrib, kita diampuni dosa kita yang kita lakukan sebelum setelah asar. Demikian juga setelah kita sholat maghrib, bisa jadi kita melakukan kesalahan. Itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai masuk waktu isya. Demikian juga setelah isya mungkin kita melakukan dosa, dan ini kadang waktu terpanjang. Apalagi di zaman kita ini, dosa yang tak terbendung kadang. Apalagi sekarang orang bikin dosa sudah gampang, mudah sekali, tidak seperti dulu. Mau balia yang pala-pala itu susah dulu. Karena zaman dulu orang wanita di dalam rumah, tidak ada media yang bisa mempertontonkan aurat mereka. Tapi sekarang semua, antum mau kemana semua? Bahkan di dalam rumah antum bisa melakukan yang seperti ini, dosa. Jadi kita sudah dikepung oleh dosa ya ikhwah. Dosa di dalam rumah, di luar rumah, mau di mana antum, dosa. Di tempat tidur duduk buka HP, lihat lagi. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ya ikhwah, dosa-dosa kita ini, kita melakukan amalan soleh, kita perbanyak amalan soleh. Di antaranya ini sholat 5 waktu ini akan menggugurkan dosa-dosa kita, akan menggugurkan dosa itu. Namun kata para ulama, kekuatan daya pencucian amalan tadi untuk bisa mensucikan dosa kita itu sesuai dengan kadar kualitas ibadah itu. Kita tahu bahwasanya sholat ini mensucikan dosa, tapi sholat yang seperti apa yang bisa mensucikan dosa? Orang semakin bagus kualitas sholatnya, semakin bagus kualitas mensucikan dosa. Semakin pertengahan, semakin melemah, kualitas kekuatan dia mencuci dosa juga semakin lemah. Paham ini? Nah ini menuntut kita ya ikhwah dan akhwat sekalian untuk memperbagus batin kita, hati kita, keikhlasan kita, kita korek terus, kita setir terus supaya berada dalam bingkai ikhlas mengharap untuk Allah Subhanahu Wa Taala, supaya berkualitas dan dosa-dosa kita diampuni juga dengan cara yang berkualitas. Tayyib ya ikhwah dan akhwat sekalian, para pemirsa, kita lanjutkan kajian kita setelah penyampaian yang sedikit tadi. Pada pertemuan sebelumnya, pembahasan tentang al-istinja wal istijmar. Masih sedikit lagi, jazakallahu khairan. Pembahasan yang berkaitan dengan istijmar dan istinja ini, insyaallah malam ini kita akan selesaikan. Jika ada kesempatan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Taib ya ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pembahasan istinja kemarin beliau menyebutkan beberapa hukum. Yang pertama ada perkara yang wajib. Jadi di dalam istinja cebok itu ada perkara yang wajib dilakukan, ada perkara yang sunnah dilakukan,
Ada perkara yang makruh untuk dilakukan, ada perkara yang haram untuk dilakukan. Nah, selain perkara ini mubah, selain perkara yang 4 ini mubah. Yang pertama wajib. Apa yang wajib dilakukan di dalam istinja ini yaitu apa? Cebok. Cebok. Perkara yang wajib. Orang cebok, perkara yang wajib dia lakukan apa? Orang yang buang air, perkara wajib yang dia lakukan apa? Adalah cebok. Ini yang wajib. Kemudian perkara yang sunnah apa kemarin? Ketika masuk WC atau tempat yang ingin dia buang air di situ, walaupun tempat terbuka. Nah, kalau di WC, rinciannya kalau di WC tempat yang disediakan sudah di dalam gedung ada ruangan, maka awal membaca doa tersebut yaitu ketika sebelum masuk. Jadi ingin masuk, sebelum dia langkahkan kakinya dia baca doa dulu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan, gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian bagaimana kalau di ruang terbuka, bagaimana caranya mendahulukan kaki, bacaannya kapan? Bacaannya ketika mau duduk. Jadi kita sudah berdiri, ingin buang air di situ, berdiri mau duduk, sebelum duduk kita baca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Paham ini? Kemudian kapan? Kaki kanan kiri berlaku, yaitu iya, kalau misalnya di tempat kita mau buang air di situ, berarti dahulukan kaki kiri di situ, setelah itu duduk di situ, itu kan. Nah, kaki kanan berlaku setelah buang air di situ, mundur, yang mundur kaki kanan, keluarkan kaki kanannya itu. Itu kalau di ruang terbuka. Kemudian perkara sunnah berikutnya, setelah buang air dia keluar dari WC, kalau di ruang terbuka selesai dia tinggalkan tempat itu, dia membaca doa. Apa doanya kemarin? Ghufranak. Ini yang riwayatnya sahih. Ghufranak. Adapun lanjutannya alhamdulillahilladzi adzhabal 'annil adza wa 'afani. Sambungan ini riwayatnya dhaif, namun di mazhab Hambali tetap mereka gunakan doa ini walaupun riwayatnya dhaif, karena termasuk usul yang dipakai oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau masih berhujjah dengan hadis yang dhaif, walaupun hadis dhaif yang dimaksud di sini yang dhaif yang tidak terlalu parah, dhaif yang muhtamal sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam ilmu hadis, bukan dhaif yang mungkar, palsu, maudhu, bukan. Tapi yang dimaksud dhaif ini kayak ada majhul hal. Dhaif muhtamal artinya masih bisa naik derajat ke sahih atau hasan ketika ada hadis-hadis dhaif lain yang mendukung, yang semakna. Ini yang dimaksud hadis dhaif diamalkan oleh Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu berupaya sebisa mungkin bagaimana amalan beliau itu berdasarkan dalil. Hatta walaupun hadis yang dhaif. Coba lihat. Beliau tidak mau pakai akal beliau. Kalau tidak ada dalil, ya apa boleh buat, saya berijtihad, kata beliau. Tapi ingat, sebelum susunan beliau Al-Quran, hadis, kemudian ijma, kemudian perbuatan sahabat, kemudian baru kias. Paham nih? Jadi beliau selama masih ada dalil Al-Quran, hadis, beliau selama masih ada perkataan sahabat, perbuatan sahabat, beliau tidak berijtihad, kecuali berbeda para sahabat baru beliau berijtihad. Kalau tidak ada perbedaan atau ada sahabat yang berpendapat, tidak ada yang menentang pendapat sahabat tersebut dari sahabat yang lain, Imam Ahmad mengamalkan. Beliau tidak berijtihad. Ketika ada pendapat sahabat, beliau pakai pendapat sahabat. Tidak ada pendapat sahabat, tapi ada hadis yang dhaif, pakai hadis dhaif dia. Coba lihat.
gigihnya Imam Ahmad ingin bagaimana apa yang beliau amalkan berdasarkan dalil. Kalau tidak ada hadis walaupun dhaif, tidak ada, baru beliau berijtihad pakai ra'yu beliau untuk, tapi sesuai dengan kaidah-kaidah. Coba lihat. Jadi Imam Ahmad ya ikhwah, bagaimana gigih beliau untuk tidak mengamalkan kecuali ada dalil. Kecuali tidak ada, beliau berijtihad karena beliau orang ahli dalam ijtihad. Taib, berbeda dengan ini keistimewaan dari madhab Imam Ahmad, berbeda dengan pendapat yang lain, madhab yang lain. Kadang kalau tidak ada, kadang sahabat nanti pakai, ada pendapat sahabat, tapi pendapat sahabat ini bersendirian, bukan kesepakatan para sahabat. Itu sebagai madhab tidak menoleh pendapat sahabat itu, kecuali sepakat. Kalau ijma mereka. Tapi Imam Ahmad tidak, selama ada sahabat yang berpendapat kita amalkan. Taib. Nah, termasuk ini. Makanya kalau antum dapat biasa antum baca ada ta'liq terhadap hadis-hadis fikih, ilmu fikih seperti ini ya, hadis dhaif. Jangan hadis dhaif langsung dhaif amalan, bukan. Jangan. Bukan begitu belajar fikih itu. Hadis dhaif langsung amalan dhaif, tidak. Bisa jadi pakai hadis yang dalil yang lain. Baik. Kemudian perkara sunnah yang berikutnya dari buang air ini adalah menutup kepala, sebagaimana yang dilakukan yang ternukil dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ketika buang air beliau tutup kepalanya. Imam Ahmad masih ada Abu Bakar, beliau amalkan. Coba lihat. Beliau tiap pendapat Abu Bakar selama tidak ijma Abu Bakar, saya bisa berijtihad, tidak. Masih ada sahabat. Wanti'alun, kemudian yang keempat inti'al, yaitu bersendal, memakai sendal. Kemudian i'timad 'alaiha jalisan, i'timad artinya apa? Kayak posisi jongkok begitu, tapi bertumpu pada kaki yang kiri. Kiri dia tumpu agang, baru kanan, kaki yang kanan dia kasih badir, kasih tegak begitu. Ini kata para ulama akan memudahkan supaya tuntas kotoran yang keluar. Kemudian mendahulukan kaki kanan ketika masuk. Astagfirullah. Wal yumna khuruj. Mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Kemudian apalagi yang setelahnya, yang sunnah, menjauh. Yang dimaksud menjauh di sini, menjauh sampai tidak terlihat tubuhnya. Itu yang dimaksud sunnah di sini. Kalau menjauh atau bersembunyi supaya tidak terlihat auratnya, ini wajib. Paham ya? Jadi antum buang air di tempat terbuka, misalnya di hutan, ada orang lalu lalang ke sana kemari, antum buang air di situ. Karena para ulama kan menjauh hukumnya sunnah, bukan yang dimaksud hukum sunnah menjauh supaya tidak terlihat. Adapun menjauh supaya tidak terlihat atau menutup diri supaya tidak terlihat aurat, ini hukumnya wajib. Masa antum mau kasih lihat antum punya aurat? Begitu juga biasa antum pemandangan seperti ini di kampung-kampungnya, ada sungai, pagi-pagi biasa itu. Itu haram itu kalau ada orang lewat kong dia kasih biar lebih pantai. Tidak bisa. Yang dimaksud sunnah menjauh supaya tidak terlihat seluruh tubuhnya. Taib. Paham di sini ikhwan? Kemudian wa talabu makanin, mencari tempat yang lembut, maksudnya tempat yang kalau dia kincing di situ, percikan kencingnya tidak kembali ke dia. Kemudian mengusap kemaluannya, dipijat dari arah bawah ke atas supaya membantu tuntas sisa-sisa yang mengendap itu. Kemudian wanatruhu, sisa-sisa yang masih tersisa di saluran-saluran kincingnya. Wanatruhu thalatha, kemudian nater ini ada perbedaan di kalangan para ulama.
Ada yang memahami maksudnya apa? Ngedan bahasa Jawa atau markutu bahasa kita. Dia begitu. Biar tidak ada suara. Karena kalau kita markutu kayak ada yang terdorong nanti kan 3 kali supaya tuntas itu. Tuntas. Kemudian wakurih dimakruhkan masuk ke dalam kamar mandi atau tempat yang disediakan untuk buang air ini, memasukkan atau membawa sesuatu yang di dalamnya ada tulisan Allah, makruh. Hukumnya makruh apa haram? Makruh. Tapi kalau Al-Quran haram, tidak boleh. Ini tulisan Allah saja yang lafadznya zikir apa. Tapi kalau Al-Quran haram dibawa ke kamar mandi WC. Makruh. Taib. Kemudian wa kalamun fihi bila hajah, berbicara, ngobrol sementara buang air, ngobrol makruh. Tapi kalau ada kebutuhan boleh. Ada kebutuhan ingin bicara, ada sesuatu ingin disampaikan, kasih mati kompor, boleh. Lupa misalnya, so kebelet keluar masuk langsung WC, dapat lupa kasih mati kompor. Ada orang lewat bisa ngobrol, kasih mati kompor dulu. Jangan bawa diam, mau meladak. Ustadz bilang makruh berdiam, itu mau meladak itu jangan. Bersuara ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan boleh. Kemudian buang air di tempat, kalau dia buang air di tempat terbuka, sunnah, yang sunnah adalah nanti dekat di tanah baru dia buka celananya, pakaiannya. Nanti dekat baru lucur itu celana itu. Dibuka. Jangan buka sementara bawa diri. Kemudian yang keempat, perkara makruh adalah kincing di lubang hewan. Ini makruh hukumnya. Jangan ya, antum lihat lubang, jangan antum pipis di situ, buang air situ. Kemudian menyentuh kemaluan dengan tangan kanan makruh. Tanpa ada kebutuhan, kecuali ada kebutuhan. Sakit misalnya tangan kiri sakit, ada luka, mau pakai apa? Bermain tangan kanan, iya kan? Iya. Kemudian makruh yang ke-6, menghadap matahari dan bulan. Masuk perkara yang haram, ada berapa kemarin? 3. Perkara yang haram, alhamdulillah. Perkara yang haram adalah menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Fi ghairi bunyan, di selain ruangan. Jadi yang perkara yang haram menghadap kiblat, membelakangi kiblat adalah di ruang terbuka, di ruangan, di tempat terbuka. Kalau di ruang tertutup seperti WC-WC yang pada umumnya di rumah kita itu tidak mengapa di mazhab Hambali. Kalau ruang di tempat terbuka haram, tidak boleh untuk menghadap kiblat atau membelakangi, haram. Kemudian walubthun fauqal hajah, perkara haram berdiam diri melebihi kebutuhan, buang air, haram. Tidak boleh. Sudah selesai, berak selesai, tuntas, kincing tuntas, masih di situ duduk-duduk, ngapain? Haram, tidak boleh. Apalagi tersingkap aurat. Kemarin menyingkap aurat walaupun sendiri hukumnya apa? Menyingkap, haram, tidak boleh. Telanjang sendirian haram, walaupun tempat gelap, tidak boleh. Tapi di sana ada beberapa kondisi yang dibolehkan untuk membuka aurat. Ada berapa kemarin? 3. Yang pertama apa? Ketika buang air. Tetap harus buka. Antum tidak buka ya tidak keluar nanti. Ya kan? Kebutuhan buang air. Boleh. Tapi ingat, sesuatu yang dibolehkan ketika haram dibolehkan sesuai kebutuhan. Lewat dari kebutuhan kembali ke hukum asal, haram. Makanya tidak boleh lama-lama.
Itu kondisi pertama buang air. Kondisi yang kedua dibolehkan telanjang mandi. Repot antum mandi pakai baju. Ya kan? Kebutuhan. Sesuai selesai mandi apa cepat pakai baju. Jangan lama-lama lagi bawa dulu duduk menghayal. Terus telanjang lagi, tidak boleh, haram. Paham ini? Kemudian kondisi yang ketiga supaya jadi boleh ini apa? Ketika berhubungan intim. Kondisi keempat, sulit. Ganti pakaian. Kadang ada kebutuhan untuk, iya. Ya, ketika kita buka baju pakaian satu untuk gantikan, kadang lepas pakaian kita, boleh. Kemudian yang kelima adalah ketika ada kebutuhan untuk dibuka, misalnya untuk pengobatan, operasi, melahirkan, itu masa melahirkan, jelas buka aurat, iya kan? Pengobatan juga. Ada penyakit di sekitar kemaluan, dubur, kubur. Dokter bilang saya mau lihat supaya saya menentukan obat. Oh tidak boleh dok, haram dok. Ya bagaimana dokternya bisa menentukan obat? Tetap dokternya lihat dulu dok, kondisinya seperti apa. Boleh. Paham di sini ikhwan? Jadi selain dari ini tidak boleh ikhwan. Haram telanjang sendiri walaupun gelap, walaupun sendirian di dalam rumah. Telanjang misalnya kesana kemari di dapur misalnya dengan alasan kan tidak ada orang melihat, haram, tidak boleh. Tidur sendiri tidak boleh. Kadar terbuka aurat itu bagaimana Ustaz? Apa telanjang bulat atau ada telanjang bulat maksudnya. Cuma pakai cawat begitu Ustaz? Tidak boleh pakai cawat. Itu sudah kelihatan itu. Ada kan biasa macam ini pakai short. Cawat tidak bisa menutup aurat itu. Transparan. Ya pakai pakaian yang layak lah. Celana. Kalau boxer Ustaz, boxer. Apa itu? Celana bola pendek itu di atas peluru. Boleh. Yang tidak dibolehkan oleh para ulama telanjang bulan. Paham ini? Telanjang bulan. Jangan tuh pahami aurat di sini berarti kalau begitu perempuan biar di dalam rumah harus pakai jilbab, tidak begitu. Sini masih para ulama haram walaupun sendirian ini telanjang. Telanjang bulan. Thayyib. Kalau tidak itu Ustaz kan tidak boleh. Oh, sarung nutup berarti. Pertanyaan antum ini saya tidak dapat sengaja bahanu orang Ustaz. Tidak ada hukum yang tidak orang tidak sengaja, di luar dari batas kemampuannya. Habis tidur Ustaz langsung terlepas Ustaz sarung, celana terlepas semua ya, mau orang tidur mau antum tulis dosa. Baik. Kemudian termasuk perkara yang haram dilakukan oleh buang air oleh orang orang yang buang air ini adalah berak atau kencing di jalan yang biasa dilalui oleh orang. Orang biasa melintas di situ dia berak kencing di situ tidak boleh. Tempat termasuk juga di bawah pohon yang lagi berbuah. Kemudian perkara yang sunnah. Apa yang sunnah? Kita masuk yang sunnah. Wasunnah istijmarun thumma istinja'un bima'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, yang disunnahkan istijmar kemudian istinja dengan air. Yang disunnahkan, perkara yang disunnahkan istijmar, setelah itu istinja dengan air. Berarti 2 kali, didobol maksudnya ini. Antum istijmar yaitu cewek pakai apa? Batu. Setelah pakai batu atau yang semisal dengan batu, dari benda-benda yang bisa menyerap air, benda suci seperti tisu atau batu.
Setelah antum istijmar pakai batu, antum iringi setelah itu pakai air. Ini sunnah hukum. Dapat dua faedah dia, istijmar dan istinja. Kemudian wa yajuzul iktisaru ala ahadihima lakinil ma'u afdalu hina idzin. Wa yajuzul iktisaru ala ahadihima, boleh mencukupkan diri dengan salah satunya. Boleh istinja pakai batu saja, boleh istinja pakai air saja. Namun yang afdal digabung, istinja pakai batu dulu baru air, tidak boleh dibalik. Cebok pakai air dulu baru pakai batu, tiada guna. Pakai batu dulu 3 kali baru susul dengan air. Itu. Tapi kalau dicukupkan salah satunya boleh. Mau cebok pakai air saja boleh, pakai batu saja boleh. Kalau terpenuhi syarat. Paham ini ya? Pakai batu saja. Lakinil ma'u afdalu hina idin, tapi air lebih afdal. Kalau disuruh milih pakai batu atau pakai air, yang afdal pakai air. Tapi kalau dia tetap pilih pakai batu ya sah, boleh walaupun ada air. Wala yasihhu istijmarun illa bi tahirin mubahin yabisin mungkin. Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan syarat sah untuk istijmar. Syarat sah istijmar atau syarat sah batu atau benda yang digunakan untuk istijmar, untuk cebok. Wala yasihhu istijmarun, tidak sah beristijmar cebok pakai batu itu yang semisalnya, illa bi tahirin, kecuali dengan benda yang suci. Mubahin, yang mubah, bukan yang haram. Suci tadi maksudnya suci, tidak najis. Mubah, tidak haram. Yabis, kering, berarti yang basah lembab, tidak boleh pakai cebok. Berarti tisu basah tidak boleh pakai cebok. Yang boleh tisu kering, yang basah tidak boleh. Mungkin benda yang mungkin, sesuatu yang bisa membersihkan, menyerap atau membersihkan kotoran tadi. Berapa syaratnya? Benda yang digunakan untuk istijmar ini ada 4 ya. Yang pertama, bendanya suci. Jadi di sini bukan hanya batu ya. Yang semisal dengan batu boleh. Tisu, terus apa saja selain itu. Sepotong kain bisa. Tapi disyaratkan yang pertama, benda yang digunakan untuk istijmar ini tahir, suci. Berarti keluar benda yang najis, tidak boleh. Tidak boleh pakai kulit bangkai, tidak boleh najis. Atau benda yang terkena najis tidak boleh. Kemudian mubah berarti haram, tidak boleh. Iya, Muhammad Ujang, benda yang haram tidak boleh. Seperti apa benda yang haram? Yang haram maksudnya yang tidak mubah. Hasil curian, nyuri batu, nyuri tisu. Paham ini? Tidak boleh. Tengok kiri kanan, habis buang air, lihat tisu di atas meja misalnya. Belum dapat izin pakai tisu, dia pakai untuk cebok, istijmar dia. Sah ceboknya? Tidak sah. Kenapa? Karena syarat mubah tidak terpenuhi. Ini barang yang dia gunakan barang yang haram. Pakai tanpa izin haram. Atau batu hasil curian juga tidak boleh. Mu'yabis, kering, tidak boleh basah. Mungkin bisa membersihkan, berarti yang tidak bisa membersihkan tidak boleh. Walaupun sesuatu itu suci, sesuatu itu mubah, sesuatu itu kering, tapi kalau tidak bisa membersihkan tidak boleh. Paham ini? Seperti apa contohnya?
seperti sesuatu yang tidak bisa menyerap air, seperti kaca misalnya. Kaca bisa nyerap air tidak? Tidak. Suci, mubah, kering, tapi tidak bisa mungkin. Mungkin artinya membersihkan, tidak nyerap air, tidak nyerap kotoran, tidak boleh. Atau pakai batu, tapi batu seperti batu apa? Kuala bahasa Turki, yang mengkilat itu tidak boleh. Itu sama seperti kaca, tidak bisa membersihkan. Yang dibolehkan batu yang mungkin membersihkan, menyerap cairan atau menyerap kotoran. Plastik tidak boleh. Cuma belepotan aja ke sana ke sini, tidak menyerap air, tidak membersihkan. Plastik sama saja. Kalau kain bisa, kapas bisa, tisu bisa, ya kan? Batu yang tidak batu yang bisa nyerap itu bisa. Ustaz, kalau yang basah kan tidak bisa, Ustaz, kan? Tidak bisa yang basah. Kalau tisu basah itu, kalau biasa kan ibu-ibu sekarang itu sampai bayi-bayi orang pakai kan itu, Ustaz. Oh, itu bukan cebok itu. Itu bab cuma sekedar kasih bersih saja. Membersihkan sisa-sisa najis itu aja. Baru kalau orang pe kotoran tertempel orang pola habis orang polo najis berarti. Kalau bayi ini kan kalau antum cebok pakai tisu basah tidak sah. Artinya tidak terhitung hilang najisnya, tidak sah gitulah. Paham ini? Nah, cuma kalau mau sholat ya bayinya jangan disentuh karena ada najis di situ. Paham ini? Jangan digendong karena najis. Paham ini? Nah, karena tidak pakai air. Adapun yang tertempel di tangan, terkena di tangan tadi ya antum bisa cuci kan pakai air sampai bersih. Toyib, kalau sekedar cebok anak pakai tisu ya boleh-boleh saja. Tisu basah misalnya. Paham ya? Cuma tidak sah terhitung tidak sah menghilangkan najis. Karena anak ini kan tidak sholat, anak. Iya kan? Kapan kita wajib untuk cebok untuk membersihkan najis? Kalau dipakai sholat. Anak bayi kan tidak sholat. Paham ini? Artinya antum cebok pakai tisu ya sekedar membersihkan bekas-bekas najis saja, tapi tidak sah, tidak terhitung bersih itulah dari najis. Paham ini? Artinya pengaruhnya nanti selama anak ini antum tidak pegang, ketika antum sholat ya boleh, karena kan najis masih ada sama dia. Paham ini? Nah, jadi habis dicebok pakai tisu ya si ibu kalau ingin sholat ya harus cuci tangan dulu tuh pakai air. Iya, karena adanya air masih najis di tangan. Kemudian, azan sudah? Nah, azan dulu.
Taib. Taib, kita lanjutkan. Nah, ini syarat yang harus terpenuhi pada benda yang digunakan untuk beristijmar. Paham ya? Yang pertama tahir, suci, tidak najis. Yang kedua mubah, tidak yang diharamkan. Yang ketiga yabis, kering. Yang keempat mungkin bisa membersihkan, bisa menyerap cairan atau kotoran. Kemudian wa haruma birauthin. Kemudian beliau menyebutkan perkara yang haram untuk digunakan beristijmar. Wa haruma birauthin, haram hukumnya menggunakan rauth. Rauth, tinja, kotoran hewan atau manusia, hewan sama, haram. Baik hewan yang halal dimakan maupun yang haram. Ya kan? Hewan yang halal dimakan kan kotorannya tidak najis, tetap tidak dibolehkan. Wa azmin, demikian juga azm, tulang hewan. Baik hewan yang bangkai mati disembelih tanpa mati tanpa disembelih secara syar'i atau yang disembelih secara syar'i, tulang tidak boleh. Wa ta'amin, makanan juga diharamkan, tidak boleh. Tengok kiri kanan tidak ada, cuma ada sepotong roti. Mau baca mau akang tidak boleh. Kenapa? Alasannya? Karena sepotong roti adalah makanan, tidak boleh, tidak sah. Walaupun bisa menyerap air, tidak boleh. Roti nyerap air tidak? Nyerap air, tapi karena dia makanan tidak boleh. Wa dzi hurmatin. Thayyib, demikian juga yang memiliki kehormatan, sesuatu yang memiliki kehormatan yang mesti dijaga dari benda itu tidak boleh pakai cebok. Seperti kitab-kitab ilmu, berisi ilmu, dia sobek terus dia pakai cebok, tidak boleh. Wa muttasilin bihayawanin, dan sesuatu bagian anggota tubuh dari hewan yang masih bersambung dengan hewan. Tubuh hewan yang masih bersambung, beda kalau sudah terpisah. Paham ya? Hewan masih hidup di samping misalnya ekor, antum sementara buang air, tengok kiri kanan tidak ada. Antum naik kuda misalnya, antum lihat kuda ekornya sana sini. Antum mau pakai cebok bisa? Tidak boleh.
Paham ini? Dia muttasilin bihayawanin, masih bersambung dengan hewan. Kenapa? Alasannya karena bisa menyebabkan apa? Kotorannya bisa berpindah ke tempat yang lain. Kemudian wasyuritalahu adamu ta'addi kharijin maudhi'al adati. Kemudian pembahasan yang setelahnya, syuritalahu dipersyaratkan atau syarat sah untuk istijmar. Syarat sah istijmar. Tadi syarat sah apa tadi? Benda yang dipakai untuk istinja, untuk istijmar. Kalau yang ini yaitu syarat sah untuk istijmar. Kalau tidak terpenuhi ini tidak boleh diistijmar. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, supaya boleh untuk diistijmar, boleh untuk cebok pakai batu atau yang semisalnya. Syarat yang pertama, ada muta'addi kharijin maudhi'al adati. Tidak kotoran yang keluar tadi, kencing yang keluar dari kubul atau dubur tadi, ada muta'addi kharijin maudhi'al adah, tidak melewati tempat keluar yang biasa, tidak melewati atau tidak melebihi, ada muta'addi kharijin maudhi'al adah, tidak melebihi area tempat keluarnya kotoran. Jadi kalau melebihi dari area itu maka tidak boleh diistijmar. Tidak boleh antum cebok pakai batu atau yang semisalnya. Harus pakai air berarti. Jadi dipersyaratkan untuk boleh istijmar cuma area itu saja, lubang itu. Kubul misalnya, keluarnya cuma dari situ. Artinya keluar dan tidak belepotan sampai ke kepalanya, apalagi sudah masuk ke batang, ke tempat lain, ini tidak boleh untuk diistijmar. Jadinya sebatas area tempat keluar itu. Jadi antum kencingnya tidak belepotan kemana-mana, cuma seputar lubang tempat dia keluar. Nah itu berarti boleh untuk diistijmar. Antum ambilkan tisu, tempel 1 sampai 3 kali. Syaratnya minimal 3 kali. Paham di sini? Begitu juga perak. Kalau tainya istinjanya keluar cuma seputar lubangnya itu keluar, cuma di situ bisa. Tapi kalau sudah nempel ke pipi kiri, pipi kanan, lewat dari tempat itu, yang lewat ini tidak boleh antum istijmar. Harus pakai air. Ya. Jadi dipersyaratkan untuk boleh diistijmar 2 jalan tadi, dipersyaratkan sesuatu yang keluar tidak boleh melebihi area tempat keluarnya. Paham ini? Jadi kalau najis nempel di tempat lain, di tangan antum tidak boleh pakai istijmar, tidak boleh pakai batu, pakai tanah, tisu, tidak boleh, tidak sah. Harus pakai air. Jadi yang hanya boleh diistijmar pakai batu cuma yang keluar cuma seputar lubangnya itu saja dia nempel. Yang lewat dari itu tidak boleh, harus pakai air. Tayyib, ini maksud ada muta'addi kharijin maudhi'al adati. Kemudian yang kedua, wa thalathu masahatin munqiyatin fa aktsaru. Harus 3 kali, minimal 3 kali usapan. Thalathu masahatin, 3 kali usapan. Munqiyatin, sampai bersih. Artinya 3 kali usapan itu sudah bersih. Kalau belum bersih ya harus ditambah lagi sampai bersih. Kalau sudah bersih 1, dia minimal 3. Kalau antum usap sekali, contohnya pakai tisu misalnya, usap sekali antum lihat sudah bersih, cukup? Tidak cukup, masih terhitung tidak sah ceboknya antum.
istijmar antum. Antum sholat tidak sah itu nanti. Sholat antum. Paham ini? Jadi satu walaupun sebersih tidak sah, harus cukupkan sampai 3 kali. Paham ini? Bagaimana kalau sudah sampai 3 kali Ustadz tapi masih ada? Ya ditambah, harus ditambah. Cuma disunnahkan ditutup dengan bilangan ganjil. Seret sampai 3 kali masih ada. Loh, ketahuan bagaimana kalau masih ada Ustadz? Kalau kincing masih dapat lihat Ustadz. Kalau tai ini berak tinja, bagaimana kalau kelihatan masih ada? Bukan dilihat DP lubang itu, susah antum lihat cermin pakai cermin. Maksudnya benda yang antum usapkan tadi, antum lihat di situ masih ada tidak yang nempel. Contohnya, maaf ini tisu 1. Habis berak saya, lap. Dilihat masih ada, berarti masih ada sana. Ambil lagi 2. Yang kedua ini, serat masih ada. Masih ada berarti. Serat yang ketiga, antum usap tak, sudah tidak ada. Paham ini? Tidak ada yang nempel bekas-bekas, berarti sudah. Paham ini? Sah sudah 3 kali. Kalau yang ketiga antum seret, antum usap, antum lihat yang ketiga masih ada, tambah, wajib tambah lagi. Keempat seret, masih ada, tambah lagi. Kalau yang keenam misalnya seret, antum usap, yang keenam antum lihat sudah tidak ada, cukup. Tapi disunnahkan tambah 1 lagi kasih ganjil. Seret. Mau ngarati? Seret lagi. Paham di sini ya? Alhamdulillah. Fa'akthar atau lebih. Jadi 3 kali itu jumlah atau bilangan minimal kalau dengan syarat kalau bersih. Paham ini? Kalau kurang dari 3 tidak sah walaupun bersih. Maksudnya kita sudah seret, yang kedua bersih, tidak sah, harus tambah yang ketiga. Minimal ketiga. Baik, paham di sini ikhwan? Muhammad Ujang? Jangan cukup yang disampaikan saya. Alhamdulillah. Baik, itu tentang istijmar. Terus bagaimana istinja pakai air? Apa syaratnya? Beliau tidak sebutkan di sini kan? Tadi cuma yang beliau sebutkan cuma syarat istijmar. Istijmar cebok pakai batu atau yang semisal dengan batu. Ya kan? Beliau sebutkan syarat benda yang digunakan untuk istijmar. Suci, kemudian mubah, kemudian kering, kemudian bisa membersihkan. 4. Kemudian syarat untuk bisa dua jalan ini untuk bisa dicebok, di istijmar, syaratnya harus tidak boleh melebihi area keluarnya. Dan harus 3 kali minimal sampai bersih. Air dipersyaratkan untuk cebok pakai air supaya bisa sah. Syarat yang pertama, airnya harus air yang tohur. Paham ini? Bukan air yang tohir atau air yang najis, tapi tohur. Sudah lewat pembahasan kita tentang air yang tohur. Walaupun airnya haram, tidak mubah. Paham ini ya? Walaupun airnya air yang haram, tetap sah. Ingat, ada perbedaan kalau istijmar, benda yang digunakan untuk istijmar harus yang mubah. Kalau dicebok, kalau pakai air tidak dipersyaratkan mubah walaupun yang haram, tapi tetap dapat dosa dia. Cuma ceboknya sah. Hasil curian, nyuri dari
kios, kirim, cebok dia pakai air sah, cuma dia dapat dosa. Toib, harus pakai air yang tohur, walaupun tidak mubah, walaupun air yang haram. Kemudian yang berikutnya, syarat berikutnya dicuci sampai 7 kali. Jadi di mazhab Hambali najis itu harus minimal cuci sampai 7 kali sampai bersih. Cuci kurang dari 7 kali tidak sah. Beda istijmar tadi, istijmar minimal 3 kali sampai bersih. Kalau pakai air harus minimal 7 kali sampai bersih. Paham ya? 7 kali. Siram 1 kali, siram 2 kali sampai 7 kali. Cebok juga demikian, membersihkan najis juga demikian, harus 7 kali minimalnya. Lewat dari itu terserah. Paham? Itu tempat keluar. Tempat keluar. Maksudnya ya? Sama memenuhi syarat sah. Iya, 7 kali cuci. Kan ini satu sesuai sekali. Kesempatan keluar sana. Baru Makin cinta pas keluar. Lepas baca dulu. memang itu yang dibersihkan. Tidak semua. Iya, tidak harus semuanya, kecuali nempel di tempat lain ya harus antum cuci 7 kali. Yang wajib dicebok itu ya air yang keluar itu. Ya antum cebok semua, setengah badan antum mau suci ke sana. Misalnya antum kincing keluar tidak belepotan sampai kemana misalnya tuh. Ya yang wajib antum cuci ya bagian kepala itu situ. 7 kali minimal. Wajib nyuci batangnya, terus testisnya misalnya, atau area yang tempat tumbuh rambut di situ semuanya ya tidak wajib itu. Kecuali ada najis di situ nempel, tidak itu. Tapi kebanyakan kita nyuci semua ya. Kita cerita wajib apa tidak. Kalau antum pengen mau kena air semua ya tidak ada masalah. Tayyib paham? Anjung paham ya? Air yang digunakan adalah air yang apa tadi? Air yang tahur walaupun air yang haram. Yang kedua harus 7 kali minimal. Tayyib yang ketiga apa? Syarat untuk cebok pakai air. Airnya air yang tahur. Kemudian 7 kali basuhan. Cuci ke-7 kali cuci. Taib itu syarat untuk cebok pakai air. Kalau pakai batu tadi sudah. Kemudian faslun siwak. Kita masuk fasal yang baru tentang siwak. Ini juga pembahasan tidak kalah pentingnya untuk atau agar menjadikan ibadah kita menjadi lebih sempurna. Walaupun tidak wajib tentang siwak ini, supaya ibadah solat kita ini lebih sempurna, zikir kita sempurna, pakai siwak atau sikat gigi. Jangan dibiarkan mulutnya bau, kemudian dia berzikir dengan mulut tersebut, kemudian solat membaca Al-Quran dengan mulut tersebut. Ini. Jadi supaya lebih sempurna, lebih bagus menghadap Allah, ini zikirnya bagus, hendaknya pakai siwak. Faslun as-siwak yusannu siwaku bil udi kulla waqtin illa li shaimin ba'da zawali fayukrahu. Disunnahkan bersiwak bil ud dengan sepotong kayu. Sepotong kayu. Jadi yang disunnahkan siwak pakai sepotong kayu, akar misalnya. Pohon arok biasa kebanyakan kita ya. Nah, pohon arok itu siwak-siwak yang dijual dari pohon arok, rantingnya atau akarnya. Nah, itu. Kulla waqtin, kapan? Setiap hari.
setiap hari hukumnya sunnah pakai siwak. Karena tiap hari kita kan berzikir tuh, istighfar, berzikir, menyebut Allah, disunnahkan supaya mulut kita ini bersih. Illa li shaimin, kecuali bagi orang yang sedang berpuasa atau ini orang yang berpuasa ba'da zawal, setelah zuhur, fayukroh, makruh. Jadi orang yang berpuasa makruh hukumnya bersiwak setelah zuhur. Paham ya? Makruh hukumnya bersiwak setelah zuhur, apalagi sikat gigi. Apa hukum sikat gigi? Kecuali tidak pakai apa? Odol. Kalau untuk berpuasa tidak boleh pakai odol. Berpuasa tidak boleh sikat gigi pakai odol. Paham ya? Karena para ulama sepakat orang yang sementara puasa haram mengunyah permen yang ada manis-manisnya, manisannya, ada gula-gula, campuran gula, haram hukumnya. Nah, dari sini kata para ulama mengkiaskan mereka katakan odol ini masuk seperti permen. Seperti apa? Odol ini masuk seperti permen. Dia manis ya kan? Rasa permen, rasa gula-gula bahasa ya. Iya kan? Nah, makanya diharamkan. Kalau antum sikat gigi pakai odol ini terasa ada yang masuk, batal puasa. Itu bahaya kan? Rasa aduh manis sampai ke dalam ini, pesadap. Batal puasa. Kalau tidak ada yang masuk, haram saja, dapat dosa. Jadi hindari ya ikhwan. Hindari sementara puasa sikat gigi pakai odol. Kalau mau sikat gigi jangan pakai odol. Sekedar mau kasih bersih-bersih mulut. Kecuali siwak. Kalau siwak tidak ada zat-zat apa yang masuk itu. Tidak seperti permen kalau siwak. Itu pun makruh kalau setelah apa? Setelah zawal, setelah zuhur. Kalau sebelum zuhur boleh. Setelah zuhur makruh. Paham di sini ya? Ya. Terus mau sikat gigi ya sebelum sebelum apa? Setelah makan sahur antum sikat gigi. Nah, itu. Jadi di saat puasa jaga puasa antum, jangan pakai odol kalau mau sikat gigi. Kalau terpaksa ya pakai siwak. Biar mulut bersih, harum. Taib ya ikhwah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pelan-pelan, kita pelan ini. Yang penting faham, karena tujuan kita belajar faham, bukan mengejar apa? Kurikulum materi. Beda di sekolah-sekolah, ya kan? Yang sudah materinya di kurikulum kan? Itu bagaimana kejar kurikulum selesai, mau faham mau apa tidak peduli. Adapun belajar seperti ini, sistem talaki seperti ini mengacu pada bagaimana para pembelajarnya faham. Satu kitab faham, kalau tidak faham diulang lagi, tidak faham lagi diulang begitu. Nah, ini metode para ulama terdahulu mendidik murid-muridnya. Setelah zaman mereka sudah mulai ada terbentuk sekolah-sekolah, madrasah, kampus-kampus, universitas. Akhirnya berubah metode belajar. Berubah metode belajar dari model ulama terdahulu, akhirnya keberkahannya berkurang. Ulama dulu belajar di masjid. Terima materi masjid, terus tujuannya belajar itu bagaimana muridnya faham. Makanya ulama dulu mereka tidak beranjak ke kitab yang lain kalau belum faham satu kitab murid-muridnya, sehingga menghasilkan para ulama. Padahal kalau mau pikir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim jadi ulama besar, model belajarnya begini, bukan model sekolah. Model belajar di masjid mereka berkah insyaallah. Baik ya ikhwan. Sebelum kita tutup ada yang bertanya. Ya, silakan. Mengenai odol tadi Ustaz.
Kenapa udah? Ada yang ada zuhur. Kalau apa yang saya tangkap itu berarti kalau pas puasa itu setelah subuh itu langsung tidak boleh Tidak boleh, tidak boleh. Bukan setelah subuh. So masuk waktu fajar sudah tidak boleh. tidak boleh pakai order. Tidak boleh. Yang boleh siwak. Kayaknya bulan puasa bekasi bersih mulut, cari siwak lah. Siwak yang boleh. Tapi setelah zuhur makruh. Selama puasa maksudnya. Sikat gigi pakai odol tidak boleh. Bahaya, jangan. Itu gula-gula, itu sama dengan gula-gula. Itu sama dengan antum makan gula-gula. Ambil apa ini? Apa? Gula permen. Yang penting tidak talang Ustaz. Ya haram, tidak boleh. Persis itu makan permen tidak boleh. Tayyib. Dan sepakat para ulama di semua madhab haram mengunyah permen ketika puasa. Di semua madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Kemudian mereka kiaskan apa? Permen apa ini? Odol ini. Karena odol sama seperti permen, manis. Ada zat juga yang masuk ke sana itu. Jadi hindari ya ikhwan. Ada perselisihan. Kita katakan ini berbahaya karena bisa menyebabkan puasa kita batal kalau ada yang tertelan nanti. Terasa ada yang masuk, bahaya, batal puasa. Jadi hindari perkara yang bisa membatalkan puasa itu, dihindari. Tayyib, haram bukan begitu dia sikat gigi pakai odol langsung batal, tidak. Haram saja. Paham ini? Nah, kecuali ada yang masuk baru batal puasa. Paham di sini? Tayyib. Pertanyaan. Salah satu syarat benda yang bisa digunakan untuk istijmar adalah yang kering. Bagaimana kalau di pesawat atau di kapal laut yang tersedia hanya tisu basah? Apa bisa digunakan dalam keadaan darurat? Tayyib. Kalau darurat lain, kondisi darurat artinya tidak ada benda yang lain. Sama dengan orang tidak ada air pakai tayamum kan? Ya kan? Tidak ada air ya tayamum. Kalau ditanyakan ini kondisi yang darurat yang tidak ada alat pembersih ya, paham ini? Berarti hukum darurat berlaku. Paham ini? Ya ikhwan? Tidak ada air, tidak ada benda kering, batu tidak ada, tisu kering juga tidak ada tisu basah. Tetap kalau seperti itu hukum darurat berlaku. Paham ini? Hukum darurat berlaku. Sementara waktu sholat sudah masuk, antum diwajibkan sholat. Apa yang antum harus lakukan? Nanti insya Allah masuk di bab apa? Tayamum. Karena menurut Hambali, mazhab Hambali tidak sah. Cebok pakai tisu basah tidak sah karena dia basah. Paham ini? Nah, berarti dia harus harus apa? Tayamum. Paham ini? Ditayamumkan ceboknya tadi itu. Paham? Karena kan ada najis. Ini najis bagaimana caranya? Antum pakai apa namanya? Pakai tisu basah tadi itu antum kurangi kadar najisnya, kasih kurang serap-serap begitu. Nah, setelah itu antum tayamum. Paham di sini? Nah, karena itu hukum darurat. Tapi tidak sah saja istijmarnya itu tidak sah sebagai istijmar. Jadi terhukumi masih ada najis. Cuma karena ada darurat boleh dia sholat dalam keadaan ada najis di tubuhnya karena darurat. Seperti antum di penjara, di tempat yang orang sobah kincing akang semua di situ. Tak kurang tidak bisa keluar antum di penjara. Ya sholat di atas najis. Sah, paham ini? Kan darurat. Hukum darurat lain. Nah, kalau selama masih ada lokasi lain yang suci tidak boleh antum sholat di situ. Sholat di situ. Tapi paham di sini? Jadi kalau masih ada tisu yang basah, masih ada benda-benda lain misalnya yang bisa antum cebok dengan itu, istijmar dengan itu harus pakai itu. Tidak boleh pakai tisu basah, tidak sah. Taib, ada pertanyaan lagi? Anjung?
Utsman, indaka su'al. Aina Abu Zubair? Gaib. Indaka su'al ya Ujam. Baik ya ikhwan, kita akhirkan kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat, menghapus dosa-dosa kita, Allah terima amalan kita ini, dilipat gandakan. Dan perlu diketahui ya ikhwan, saya ingatkan, amalan kita ini dengan satu perbuatan ini kita duduk sudah terkumpul beberapa amalan. 2 amalan ya. Setelah kita menunaikan sholat maghrib, menunggu dari sholat maghrib untuk masuk isya, menunggu sholat isya duduk di masjid, itu pahala besar. Fadzalikumur ribat, kata Rasulullah SAW, menunggu dari satu sholat ke sholat yang lainnya itu ribat, sama seperti ribat. Ribat itu artinya menunggu musuh di perbatasan, dalam apa, jihad. Menunggu musuh di perbatasan, ribat namanya. Ribat hukumnya keutamaannya besar. Kata Rasulullah SAW, antum menunggu dari sholat satu ke sholat yang lainnya, itu ini antum duduk. Habis sholat maghrib duduk, sambil nunggu, sambil kajian, sambil menyelam, minum air. Sudah dapat pahala sholat menunggu sholat isya, sudah tulis. Wa antum fis sholati mantadzartumus sholat. Kata Rasulullah SAW, kalian senantiasa terhitung dalam keadaan sholat. Pahalanya tetap dihitung sholat, berjalan pahala sholat. Walaupun sudah sholat, selama kalian menunggu sholat berikutnya. Subhanallah. Kemudian juga dapat pahala menuntut ilmu. Subhanallah. Kalau antum gabungkan dengan iktikaf, ini lebih 3 kali lagi. Pahalanya amalannya 3. Cuma kalau tidak terlintas di benak antum mau iktikaf, ya tidak dapat pahala iktikaf. Iktikaf di mazhab Hambali walaupun sesaat, walaupun 1 jam, 2 jam, antum niat masuk masjid, niat untuk iktikaf, dapat pahala iktikaf. Nah ini antum masuk, niatkan, harusnya dari awal diniatkan masuk iktikaf saya sambil menunggu sholat dan menunggu kajian. So dapat pahala iktikaf, dapat pahala menunggu sholat, dapat pahala menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat kita di akhirat, masuk surga, diampuni dosa-dosa kita, menjadi orang yang bahagia di akhirat. Orang di akhirat itu ada 2, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Bahagia macam-macam, tergantung amalannya. Semakin banyak derajatnya, semakin tinggi, semakin bahagia menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal. Tayyib ikhwan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.